Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello vlog, welcome to my guys. Kembali lagi di channel Dwi Journey, channel yang membahas tentang perjalanan di Qatar dan pekerjaan di Qatar. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang persyaratan dan cara bagaimana bisa sampai ke Qatar. Karena di video yang sebelumnya, itu di video di sebelah sini, itu kemarin yang saya membahas tentang bagaimana cara untuk kerja di Qatar atau di Timur Tengah tanpa agensi, part 1 dan part 2 itu lumayan ramai dan banyak juga ada yang komentar, bahkan ada yang directly langsung DM ke saya, ada yang nanya kerjaan malah, terus ada yang curhat, saya ada istri gini, ada kerjaan nggak di Qatar. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas secara detail gimana perjalanan saya kemarin sampai bisa di Qatar dan persyaratan apa saja yang kira-kira dibutuhkan untuk sampai di Qatar. Jadi, di tahun ini, di tahun 2022, Qatar akan melangsungkan sebuah ajang bergengsi yaitu FIFA World Cup 2022, di mana hampir nanti seluruh dunia akan bertanding sepak bola di sini dan akan dilangsungkan di bulan November sampai Desember. Di tahun-tahun ini, nanti di akhir tahun ini, Qatar akan banyak sekali kedatangan pengunjung dari seluruh dunia. Maka dari itu, untuk kalian-kalian yang sedang mencari kerja atau nantinya buat persiapan nonton Piala Dunia langsung di Qatar, kalian bisa ikuti step-step ataupun persyaratan-persyaratan yang bisa kalian siapkan sebelum menuju ke Qatar. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba untuk bekerja di Qatar, kalian nanti dapat kesempatan nonton langsung Piala Dunia 2022 langsung di Qatar. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini selain kalian untuk bisa bekerja dan merasakan euforia Piala Dunia tahun 2022 ini. Oh my god! Wow! Berikut saya kasih step-step dan persyaratan-persyaratan yang berdasarkan pengalaman saya dan di masa pandemi ini. Nah, di video saya kali ini saya ceritakan berdasarkan pengalaman saya yang kerja di bidang perhotelan. Nah, bagi kalian yang dapat pekerjaan atau mau coba apply di tempat perusahaan yang selain perhotelan, kalian bisa komen di kolom komentar, atau kalian yang udah kerja di Qatar, yang sekarang mungkin ada di Qatar, kerja di bidang selain perhotelan, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Yang pertama-tama, kalian coba apply-kan dulu CV kalian di perusahaan-perusahaan yang ada di Qatar sesuai bidang yang kalian kuasai. Jadi kalian mau kerja dimanapun, kalian mau kerja di perusahaan apapun, kalian coba untuk apply dulu di Qatar. Nah, untuk cara apply-nya bagaimana atau dapat lowongan kerjanya seperti apa, di video sebelumnya saya udah jelaskan di yang sebelah sini, video di sini. Itu bagaimana cara kalian melamar pekerjaan tanpa agensi. Hanya melalui aplikasi. Nah, untuk lebih jelasnya saya sudah dijelaskan di video saya yang seperti yang di sini. Untuk pengalaman saya sendiri, karena saya apply-nya di bidang perhotelan, jadi setelah saya apply kemudian diterima di salah satu perusahaan di sini, salah satu hotel di sini, kemudian hotel mau langsung menghubungi saya dan schedule buat interview. Tak lama kemudian hasil dari interviewnya, alhamdulillah saya bisa diterima di kerja di sini. Itu proses hampir 1 minggu. Offer letternya keluar. Bagi kalian yang belum tahu offer letter itu seperti apa,
Ini di sebelah sini, di sebelah saya ini, itu saya akan tunjukkan untuk offer letter yang perusahaan saya kirimkan ke saya waktu itu. Nah, offer letter itu isinya apa? Itu kayak semacam perjanjian atau hampir sama dengan kontrak kerja, dimana biasanya kalau kalian dikasih offer letter itu untuk dibaca kemudian hanya ditandatangani. Nah, setelah itu dikirimkan kembali ke pihak perusahaan yang kita tuju. Kemudian step yang kedua adalah kalian setelah offer letter dikirimkan kembali, ditandatangani kemudian dikirimkan kembali, kalian diwajibkan untuk mengumpulkan persyaratan-persyaratan untuk buat visa. Karena mungkin untuk kalian yang tujuannya mau buat kerja, itu nanti persyaratan-persyaratan yang kalian ajukan itu persyaratan yang untuk visa kerja. Nah, untuk visa kerja sendiri itu di sini berlakunya 1 tahun. Setelah itu diperpanjang kembali. Nah, visa yang kerja itu juga nanti bisa dibuat, itu kalian nantinya bisa digunakan untuk membuat Qatar ID. Qatar ID itu semacam KTP, dimana kalau kalian pergi ke suatu tempat itu banyak ditanyakan untuk Qatar ID-nya. Kalau di bahasa kita mungkin hampir sama kayak KTP gitu. Nah, untuk persyaratan visanya seperti apa? Yang pertama itu kita harus mengumpulkan scan paspor. Jadi kalau kalian yang udah punya paspor, kalian kirimkan saja scan paspornya. Nah, bagi kalian yang belum punya paspor, karena kemarin sempat ada yang nanya, saya pengen keluar negeri tapi belum ada paspor. Nah, kalian harus bikin paspor dulu. Kalian bisa buat dulu di kantor imigrasi di negara kita, di daerah-daerah terdekat kalian itu biasanya ada. Itu untuk prosesnya nggak lama kalau kalian untuk persyaratannya udah cukup memenuhi. Dan untuk biayanya waktu itu begitu mahal. Kalian bisa searching saja di Google untuk biaya-biayanya. Dan yang kedua itu ada education certificate. Nah, education certificate itu kayak semacam bukan ijazah ya. Semacam kalau kalian pernah ikut pelatihan ataupun training di suatu perusahaan, di suatu lembaga pelatihan. Nah, itu yang dipakai buat dikumpulkan menjadi salah satu bukti memperkuat visa. Tapi kalau adanya ijazah gimana? kalau misalkan kalian punyanya hanya ijazah, belum ada sertifikat pendidikan, itu boleh dicantumkan, boleh tidak. Karena itu biasanya sebagai pelengkap bahwa kalian telah menempuh di jenjang suatu pendidikan gitu. Yang ketiga adalah medical check up. Nah, ini penting sekali sebuah persyaratan visa karena nanti di sini ketika kalian kerja ataupun sampai di sini kalian akan melakukan sebuah medical check up lagi karena untuk memastikan bahwa kalian memang benar-benar memenuhi kriteria kesehatan yang telah ditentukan. Nah, untuk persyaratan yang medical check up, kalian tidak usah khawatir dan bingung apa saja yang harus dites, apa saja yang harus dicek. Untuk perjalanan ke luar negeri dan persyaratan untuk membuat visa itu sudah ada kriteria-kriterianya. Nah, untuk kriterianya apa saja? Yang pertama itu X-ray. Kalian harus cek X-ray, kemudian tes HBsAg, kemudian yang ketiga itu biasanya cek atau tes HIV/AIDS. Nah, dari medical check up itu kalian bisa cek atau tes itu langsung ke klinik-klinik terdekat Anda. Dan diusahakan karena ini untuk perjalanan ke luar negeri dan untuk persyaratan visa, kalian nyari untuk hasil yang menggunakan bahasa Inggris. Karena biasanya ada klinik-klinik tertentu yang hasil dari tes medicalnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di situ kalian harus teliti dan lebih cek lagi. Karena kalau kalian melakukan medical kemudian hasilnya full bahasa Indonesia, kalian nanti bisa dimintai untuk translate hasil medicalnya ke bahasa Inggris
itu biasanya kalau translate kayak gitu akan memakan biaya lagi gitu. Maka dari itu biasanya kalian harus cek dulu atau memastikan dulu ke klinik-klinik terdekat kalian apakah nanti hasilnya itu pakai bahasa Inggris atau full bahasa Indonesia gitu. Selanjutnya itu yang pasti pas foto. Nah, pas foto ini penting karena nanti digunakan sebagai salah satu persyaratan pembuatan visa, dan nantinya kalian juga bisa digunakan kembali untuk persyaratan pembuatan Qatar ID atau KTP yang tadi, KTP Qatar tadi. Untuk fotonya sendiri, ukuran fotonya itu ukuran foto paspor. Nah, untuk ukuran foto paspor itu jarang sekali digunakan di negara kita. Karena kalau setahu saya kemarin itu menggunakan background biru, kemudian ukurannya itu 3,5 kali 4,5. Nah, untuk ukuran itu biasanya jarang sekali digunakan. Kalau di negara kita biasanya kan pakai 3 kali 4 atau 4 kali 6. Nah, itu yang familiar. Nah, untuk ukuran yang digunakan ke Qatar itu 3,5 kali 4,5 gitu. Yang selanjutnya yaitu police clearance atau di bahasa kita itu kayak semacam SKCK. Nah, SKCK ini penting untuk pembuatan visa karena menjadi tolak ukur apakah kalian menjadi salah satu penduduk negara yang baik atau tidak ada kriminal segala macam. Nah, setelah visanya sudah jadi, setelah kalian kumpulkan beberapa persyaratan yang tadi, kalian penuhi semua persyaratan yang tadi, visa kemudian jadi. Nah, setelah jadi, apakah sudah selesai? Tidak. Setelah visa keluar, kalau saya sendiri kemarin ada keluar permit juga. Nah, permit itu nanti digunakan, ditanyakan juga di bandara, karena itu menyangkut tujuan kita itu ngapain ke Qatar, atau kalian tuh mau masuknya itu ke wisata atau pekerja atau yang lainnya. Nah, bagi kalian yang ingin tahu visa itu seperti apa yang saya kemarin dapatkan dari Qatar dan permit itu seperti apa, saya tampilkan di sini. Nah, ini untuk visanya itu seperti ini. Beberapa hal ada yang saya tutupi karena memang itu mungkin dokumen penting. Nah, ini yang untuk permitnya gitu. Sebagian ada yang bahasa Arab, sebagian ada yang bahasa Inggris gitu. Offer letter sudah, visanya sudah jadi, kemudian permitnya juga udah keluar. Yang selanjutnya tinggal pihak dari company kalian itu menyediakan tiketnya. Jadi biasanya kenapa saya kemarin bilang kalian bisa pergi tanpa agensi, karena sebenarnya kalau kalian apply di salah satu perusahaan, otomatis perusahaan kalian berani menanggung untuk biaya flight kalian. Nah, biasanya agensi itu mengambil keuntungan itu dari tiket-tiket yang seperti itu, padahal kebanyakan ketika kalian apply itu dari perusahaan itu pasti komplementerinya udah sekalian sama tiket dari pesawatnya gitu. Nah, ketika tiketnya udah keluar, udah dibookingkan, kalian tinggal proses menuju berangkatnya. Nah, proses menuju berangkatnya juga tidak langsung berangkat gitu saja, karena di masa pandemi ini kalian harus melampirkan hasil PCR, hasil yang negatif tentunya, itu maksimal sampai 72 jam atau kurang lebih 3 hari. Jadi sebelum kalian berangkat dan sebelum kalian sampai di negara tujuan kalian harus ada lampiran hasil PCR-nya yang itu harus negatif. Nah, setelah itu apalagi? Kalau kalian sudah vaksin, karena memang sekarang hampir seluruh dunia hampir sudah ada vaksin, kalian juga melampirkan sertifikat vaksin. Dan yang paling penting serologi. Nah, ini yang jarang dibahas. Jadi setelah PCR kalian harus melampirkan serologi. Tujuannya apa? Jadi pihak khususnya Qatar sendiri, pihak Qatar itu ingin tahu
apakah antibodi yang vaksin yang kalian gunakan itu sudah bereaksi di dalam tubuh kalian atau belum. Kebetulan juga kebanyakan dari masyarakat kita kan vaksinnya hampir kebanyakan pakainya Sinovac. Nah, vaksin Sinovac itu sebenarnya tidak diterima di Qatar. Karena di negara Qatar ini mereka hanya pakai Moderna, Pfizer, sama Johnson. Selain itu mereka tidak pakai vaksin yang lain. Maka dari itu biasanya orang-orang yang pakai Sinovac, termasuk saya sendiri kemarin, itu kalian harus dimintai sertifikatnya. Kemudian sertifikat yang kita gunakan kan tidak semuanya bahasa Inggris atau setengah-setengah. Nah, itu nanti mereka minta untuk ditranslatekan ulang. Jadi semua sertifikat vaksin kita yang dosis pertama, dosis ketiga, ataupun kalian yang udah dapat booster, itu semuanya harus ditranslatekan pakai bahasa Inggris. Nah, itu untuk translate-nya bahasa Inggris seperti apa, kalian coba cari di Google, search aja lembaga bersumpah translator bahasa Inggris. Nah, itu biasanya mereka melayani jasa-jasa untuk translator dokumen-dokumen kayak gitu. Nah, itu biayanya ada yang 70, ada yang 60, tergantung bahasa apa yang kita translatekan gitu. Bagi kalian yang mau tahu kemarin tiketnya saya seperti apa, kemudian persyaratan yang lainnya. Jadi di sini ini untuk tiketnya. Kemudian nah, ini yang baru setelah tiket, ketika kalian mau ke Qatar, itu di sini ada hotel booking buat karantina. Jadi setelah tiket itu otomatis dapat hotel booking. Nah, hotel booking itu nanti bisa diverifikasi juga. Khusus di Qatar, kita juga ada aplikasi semacam Peduli Lindungi. Itu namanya Ehteras. Di video yang lalu saya pernah tunjukkan sedikit tentang Ehteras ketika saya mau memasuki mall. Nah, itu ketika kalian mau ke salah satu tempat area publik, bahkan ke masjid pun, kalian harus bawa HP dan kemudian menunjukkan Ehterasnya. Nah, bagi kalian yang ingin tahu Ehteras itu seperti apa, jadi ini Ehterasnya, dan yang di pinggir-pinggir bingkainya itu status apakah udah divaksin ataupun sedang positif ataupun belum divaksin. Nah, ini Ehteras ini berlaku dan sangat digunakan untuk kalian bekerja. Jadi kalau kalian mau masuk ke company, kalian harus menunjukkan hasil dari Ehteras ini. Prosesnya untuk bisa mendaftar Ehteras, kalian harus punya nomor Qatar yang kalian bisa gunakan atau kalian bisa beli ketika kalian sudah di Qatar. Kemudian kalian registrasi. Registrasinya mudah, cukup masukkan paspor kalian, nomor paspor, nomor telepon yang tadi, nomor telepon Qatar, kemudian tunggu verifikasi, kalian bisa digunakan. Nah, untuk bagaimana kita tahu udah divaksin atau belum, nah nanti itu akan terkoneksi langsung dengan hasil PCR kalian, visa kalian, permit kalian, dan paspor kalian. Jadi satu data yang masuk itu semuanya langsung terkoneksi dengan aplikasi Ehteras ini. Nah, jadi untuk kalian yang ingin bekerja di tahun ini, karena mumpung ada event atau mumpung ada Piala Dunia, selain kalian bisa bekerja, kalian bisa juga menikmati euforia Piala Dunia di Qatar sekalian. Caranya seperti apa dan prosesnya sudah saya jelaskan. Yang pertama, kalian apply dulu di salah satu company. Kemudian setelah apply, kemudian bisa keterima. Karena jujur aja, kemarin banyak yang tanya juga apakah ada lowongan atau enggak. Banyak sekali lowongan itu di Qatar, karena sebagian orang-orang yang ada di Qatar itu hampir kebanyakan itu pendatang. Jadi untuk penduduk asli Qatarnya sendiri itu sedikit sekali, tapi kebanyakan hampir di semua lini, hampir semua sektor itu yang kerja di sini itu orang-orang pendatang, entah itu dari India, Filipina,
dari negara-negara Afrika, itu semuanya ada di sini. Jadi untuk lowongannya pun beragam, lowongannya semuanya ada, tinggal di bidang kaliannya seperti apa dan apa yang kalian minati gitu. Kemudian setelah kalian apply, kemudian bisa diterima, interview segala macam, kalian dapat offer letternya. Dan yang ketiga, setelah offer letter kalian siapkan persyaratan visa yang tadi. Nah, setelah visanya keluar, kalian bisa jadi kalian dapat permit. Nah, permit udah. Setelah permit, kemudian tiket kalian dibelikan untuk penerbangannya. Setelah tiket, nggak lama kemudian kalian harus tes PCR, kemudian tes serologi, tes kesehatan dan lain-lain. Nah, setelah itu hasil PCR kalian masukkan untuk mendaftarkan Efteras yang nantinya bisa digunakan untuk akses kalian masuk ke Qatar. Nah, jadi itu dulu untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian-kalian yang kemarin sudah tanya bagaimana caranya, lowongannya ada enggak, lowongannya banyak, caranya di video ini saya jelaskan satu persatu. Dan yang saya jelaskan itu berdasarkan pengalaman saya dan di bidang perhotelan. Jadi bagi kalian yang selain bidang perhotelan, kalian bisa kolom komen di bawah, ataupun bagi kalian yang sekarang kerja udah ada di Qatar, yang kerja selain di bidang perhotelan, kalian juga bisa komentar di kolom komentar di bawah ini. Jadi suatu saat mungkin kita bisa ketemu, ataupun kita bisa bincang-bincang, saling membantu di teman-teman kita yang lainnya. Oke, itu dulu untuk video saya kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk komen kalau bagi kalian yang belum paham, dan like jika kalian suka dengan video-video yang saya buat. Dan jangan lupa juga tonton di video-video saya yang lainnya yang ingin tahu perjalanan saya atau kisah kehidupan saya di Qatar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Thank you, see you, bye bye.